Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Dan hari ini tidak ada berita yang lebih viral dari berita di acara Rakyat Bersuara, yang dimana menurut saya itu tidak pantas untuk dipertontonkan kepada masyarakat, dimana itu bukan lagi debat, tapi debatnya sudah benar-benar tidak sehat karena sudah ada saling olok-olok di sana, sudah ada tindakan kekerasan juga. Tidak ada berita yang lebih viral per hari ini teman-teman, dengan berita Roy Suryo itu kena gampar pakai kertas teman-teman di acara Rakyat Bersuara, karena dia pancing dan berhasil memancing emosi seorang doktor ya hukum yang kemudian menjadi lawan debatnya, dan kacau lah di sana. Kita akan saksikan sama-sama videonya teman-teman ya. Roy Suryo dipukul, Refli Harun protes keras ke Aiman. Kita dengarkan. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih 2005 2010. Ayo. Coba Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Nah sebelah sini Pak 2005 Nih. 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini legalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi legalisir. Betul. Bukan Pak ini. arti ini asli dengan fotokopinya. Parah banget ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nah. Nih loh. Nggak pantas kan sebenarnya. Sebenarnya nggak pantas kayak gitu teman-teman ya. Menunjukkan kertas di depan muka orang, kemudian ini loh. Yang kemudian salah juga. Bapaknya kepancing dan tidak sanggup untuk menahan emosinya teman-teman ya. Saya tidak membela siapa-siapa, dua-dua salah. Yang satu salah memancing, ya nggak pantas juga kepada orang yang lebih tua. Dia sodorkan kertas di depan, kemudian ini loh. Bapaknya juga pun kepancing ambil kertasnya dan kayak memukul tangan Roy Suryo atau kena muka atau kena apa teman. Coba kita lihat. Ngamuk kan dia. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini jelas fotokopi. Astaga, ini nggak layak dipertontonkan makanya. Parah ini. Jadi gini Ini parah ini. Mas Roy dah. Nggak terima Refli. Dia mukul. Kamu mukul kamu. Ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Ini Roy parah Suryo, ini. saya Parah protes ini. karena dia sudah memukul. Tolong Ini orang. Nanti Astaga, Sebagai pengacara. udah teriak-teriak kayak gitu ya. Ini benar-benar nggak pantas menjadi tontonan. Serius, nggak pantas menjadi tontonan ini. Ini Komisi Penyiaran Indonesia ini harus benar-benar menegur Rakyat Bersuara kalau sudah begini. Gini, kita kembali saat lagi. Harus pintar memilih narasumber seperti ini teman-teman ya. Kacau semuanya. Saya tidak menyalahkan Roy Suryo ataupun dokter hukum yang memukul Roy Suryo, tapi sama-sama teman-teman. Astaga. Coba kita lihat lebih lengkapnya ya. Nah, sampai ke mukanya seperti itu, pantas saja seorang bapak ini emosi dan dia tidak bisa menahan emosinya. Kalau itu produk dari kantor pos sendiri, kita legalisir di sana. Astaga. Nah, Jadi Mas Aiman, itulah. Ya. miss-nya di sini. Tadi 2005 dan 2010 itu cuman fotokopi. Itu cuman fotokopi, nggak ada legalisirnya dari UGM. Ada untuk menghormati orang yang lebih tua udah nggak ada teman-teman Jadi ya. itu pasti nggak berlaku. Oke, gimana Pak dengan itu? Dokumen legalisir pun belum tentu diterima hakim. Iya. Belum tentu itu diterima cuman hakim. fotokopi, Tidak bukan bisa. legalisir Pak basah. Alim gimana Pak Alim? Yang tadi. Kalau yang tadi itu, kalau ada legalisir Tampilkan sekalian ya. dari UGM. Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopi. Iya. Fotokopi dilegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di Coba fotokopi. buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Ayo, saya tunjukin. Sambil nungguin. Iya, iya. Oke, silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih 2005 2010. Ayo. Coba Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Nah sebelah sini Pak 2005 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini legalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi legalisir. Bukan, Pak ini arti ini asli dengan fotokopinya. parah banget ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nih loh. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini jelas tolong ya, yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Tidak ada yang lebih viral dari berita ini. Parah ini. Mas Roy dah. Astaga. Dia mukul. Kamu Aiman, mukul kamu. ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Roy Suryo, saya protes
Ini parah ini, Karena dia sudah memukul. Yang kurang ajar. Iya. Ini orang. Nanti silakan. Udah masuk. Bukan main gini tontonan di Republik ini teman-teman. Astaga. Yang benar. Nah, Ada lanjut peneliti. lagi. Ada surat bukti Semua sertifikat juga. Dokter hukum Ya. nggak ngerti legalisir Woi, apa dokter enggak. emang di sosial media semuanya ini. nggak jelas. Berita ini Peneliti teman-teman. itu nggak perlu legalisir. Peneliti itu Wah, ini ada. parah, Pak. Ini Ada nggak- sertifikatnya parah, Mas Aiman nih. abal-abal. Nggak kelas ini. Nggak kelas. Nggak ada itu. Bentar, Pak, pelan-pelan. Woi, sertifikatnya Satu biar ada jelas. nggak? Satu biar jelas. Jadi gini. Sertifikatnya ada nggak? Oke. Itu baru apa peneliti yang Oke, sah. sebentar. Pak Halim, saya duduk sini biar Pak Halim tenang deh. Oke. Kamu itu ngomong Paling- jotos saja. Tenangkan dulu kabel, bawa ke Pasan rumah banting. sakit ini. Pasan banting. Ini udah parah ini. Enak aja Udah kamu parah ini, ngomong bawa ke tuh. rumah sakit aja. Paling Udah enggak, parah. enggak. Nggak jelas, Mas, nggak oke. jelas. Memang Mas, dasar oke, mulut oke. yang nggak jelas juga. Oke. Ini ngomongnya jelek banget ini. Ini ngomongnya jelek banget nih. Iya. Nanti. Ini ngomongnya jelek banget Saya udah nih. lagi tenangin Mas Roy. Seluruh Ini Indonesia jangan. lihat nih Nanti ngomongnya dimarahin jelek sama banget. Mas Ke rumah Lukas. sakit aja Nggak, deh. bentar, saya mau tanya. Kamu yang saya mau ke grogol nanti ya. Oke. Berkumat kamu di sini. Enggak rumah sakitnya. Astaga. Apa yang kamu mau itu? Pak Halim, saya mau tanya. Ya udah. Ke saya aja Pak, ke saya. Coba, Rosario mendapatkan lawan yang seimbang. Aduh, gini amat acara Coba, kedokteran, ayo. teman-teman. Jadi fotokopi itu bisa bisa dijadikan bukti Cukup. ketika saat berperkara di depan walaupun tanpa majelis. legalisir. Tanpa adanya legalisir itu dari kantor pos. Oke. Tampil meterai. Oke. Oke, dasar Jawab, hukumnya jawab nih, adalah banyak ahli hukum nih, jawab nih. Bentar. Kacau banget ini. Kalau kantor pos itu cuman bisa nasehlen, ya. Untuk dicap biaya materainya sudah dibayar, itu untuk alat bukti. Iya. Tapi bukan legalisir. Legalisir tidak bisa di kantor pos. Saya belum pernah Dengerin dengar. itu. Seumur umur saya. Egalisir Baru denger. di fotokopi itu sudah ada egalisirnya tadi saya bilang. Lalu Tadi itu nggak ada legalisirnya, Kalau ini kantor kacau pos nggak banget. bisa melegalisir. Itu sesuai dengan aslinya Karena gitu loh. posisi kantor pos bukan pelegalisir. Ini- Kecuali produk-produk dari kantor pos itu sendiri. Pak, Yo, tadi saya ngomong. ya. Fotokopi yang telah diegalisir oleh yang bersangkutan di universitas, kemudian dijadikan bukti, alat bukti di pengadilan, lalu dikasih materai, diegalisir lagi, kantor pos itu berlaku. Selesai kan? Bukan, kalau kantor pos itu bukan untuk Saya ngomong kayak legalisir. lagi nih. Sebentar, ini Pak, kalau saya makanya dengar nih. jangan membingungkan. Kantor pos itu untuk kalau kita mau mengajukan alat bukti surat, itu dicap di kantor pos, bayar materai. Tadi saya pertama gini, Pak, saya ngomong. Nih, jadi saya- jangan saya- membingungkan di sini. Ini bukan tidak Oke, membingungkan. enggak pelan-pelan. Bingung. Sebentar, Pak. Ya. Gimana jadi pelan-pelan? Nih, Ini yang lebih lengkapnya, teman-teman ya. fotokopi ijazah yang telah diegalisir oleh yang bersangkutan, lalu difotokopi kembali, dikasih materai, diegalisir di kantor pos, menyatakan bahwa kita warga negara yang baik. Enggak dilegalisir bisa di kantor pos, Pak. Bisa. Nggak bisa. Legalisir Nggak apa? paham. Nggak bisa. Fotokopi yang diegalisir oleh universitas. Oke. Nah, Oke? Oke. Ini udah ada nih sertifikatnya fotokopi ini. Oke. Ya. Nah, Ada cap sampelnya nih. Iya. kantor pos. Nah, saya ingin membuktikan bahwa surat saya ini punya asli. Ya, Oke. kantor posnya Lalu buat kantor apa? posnya itu kasih materai, kan selesai. Materai itu hanya untuk membayar Bukan pajak begitu, Pak. buat alat bukti. Bukan. Jadi seumur umur Tetap saya itu. Itu Nah. dasar hukumnya apa? Alat bukti. itu bayar Bukan pajak dasar aja hukumnya, di misalnya kantor undang-undang apa pos. dan seterusnya. Hukum perdata ada. Iya, hukum perdata. Iya. Betul. Undang-undang apa misalnya atau pasal berapa? Oh, tidak ada pasalnya itu, hanya alat bukti, dibuktikan siapa Kayak yang itu peraturan mengenai biaya Tidak ada materai. pasalnya. Ya, itu biaya materai, Tapi itu bukan nggak ada membuat pasalnya. biaya materai. itu. Nggak ada kaitan ke Iya. barang. Nggak ada kaitan. Oke. Jadi membayar pajak. Tapi saya ingatkan, dokumen fotokopi yang dilegalisir, kekuatan pembuktiannya tergantung hakim mau menerima apa tidak. Hakim kalau tidak mau menerima, dia harus asli, harus dibawa asli. Oke. tergantung, Tidak Pak. bisa. Tidak bisa Kalau selalu dinyatakan aslinya itu dia legalisir memang- itu. Nah, itu baru Betul kan? betul. Betul. Baru bener kan? Itu Dia betul. legalisir oleh kantor Bayar pos. biaya materai. Bener gak kira-kira? Betul. Ya udah Bukan itu. untuk legalisir. Jangan salah tafsir. Ya. Jadi Maksudnya- tidak perlu maksudnya di- membuktikan aslinya. Setiap alat Oke. bukti Tidak itu perlu aturan membuktikan mengenai aslinya. biaya materai. Biaya materai. Jadi kita Dan transaksi itu pun harus ada materai. Dicap oleh kantor pos. Ya. Kita legalisir di Nah, ulang. Tadi itu kalau ada egalisir Tampilkan sekalian ya. dari UGM Fotokopian yang Pak legalisirnya. Fotokopian, Pak, legalisirnya. Fotokopi. Iya. Fotokopi diegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di fotokopi. Coba buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Ayo, saya tunjukin. Sambil nungguin. Iya, Oke, iya. silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005, 2010. Ayo. Coba, Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi?
Yang sebelah sini Pak, 2005 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini egalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi egalisir. Bukan, ini Berarti ini asli dengan fotokopinya. Parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir Nah, yang ini difotokopi ya. Pak. Menurut Gua Mas lihat Roy. betapa Ini nggak loh. sopannya Roy Suryo kepada orang lebih tua tuh. Nah, astaga. Aiman bukannya melarang Roy Suryo melakukan itu, malah diketawain teman-teman. Udah. Keluarin dia, ngapain pukul? Nggak, ini. Ini jelas Tolong ya, fotokopi. yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Nanti udah. Sorry. Parah Man. nih. Jadi gini Man. kan, Ini parah ini. Parah emang. Dia mukul, Man. Dia mukul. Kamu Aiman, mukul kamu. ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Ini Roy parah Suryo, ini. saya Parah protes ini parah karena dia sudah parah. memukul. Yang kurang Tolong ajar. dikeluarkan. Iya. Ini orang. Keluar. Nanti silakan. Udah Mas Roy. Sebagai pengacara. Astaga. Suara Roy Suryo kayak apa itu tuh? Kayak orang kerasukan teman-teman ya. Yang jelas tidak bisa Roy orang Suryo tuh hanya menunjukkan persoalan ijazah registrasi saja. dan Rekam pengumuman jejak. PTN Jawab, Jokowi. Mas Roy. Satu. Mas Aiman boleh nanya nggak? Ya, Nanya. Boleh nanya? Silakan. silakan. Apa Mas Fernand? Pak Fernand. Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Nah, awas Pak Jokowi kena IT palsu? lagi. Kena IT lagi, Yang awas. jelas tidak bisa orang tuh Nggak hanya berani menunjukkan jawab. ijazah saja. Enggak, Rekam jejaknya pertanyaannya harus dijawab Mas Roy. Ah. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan Pertanyaan informasi-informasi hakim yang tadi ini. disampaikan Hakim lagi, ijazah, pengacara ini. dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya. Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit Mau kalau jawab. dokumen-dokumennya Bukan tidak itu benar. Mas Roy. Nggak mau jawab karena bisa pengacara bisa jadikan ini bukti tambahan ya teman-teman ya. 9% udah dijawab. 99,%. Yang jelas skripsinya palsu. Udah. Skripsinya Skripsi palsu. palsu itu tidak ada ijazah Karena asli. Prosesnya janggal menurut Mas Roy. Yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih Registrasi ulang. Ya. Daftarin dasar jadi sebagai berani berita dia koran bilang ini palsu, menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak Ya, itu aja udah. Memelesetkan konteks gak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Nggak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar Mahasiswa. mahasiswa UGM. Oke. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak. Emangnya jenengan yang buat Mas? Bukan saya anak UGM. Lah iya tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM, bukan? Anak UGM. Anak semester 1 S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Saya mau maksudnya 2 kali Pak S2. Dua kali S2. Sekarang kayak gini, benar gak? Gak gini, Pak Firman. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh sekarang, ini benar. Saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy. MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak kan you harus Gak cek jawab. dulu. Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya Udah, nggak tidak usah akan jawab. menjawab Mas Roy Nggak karena usah. Mas Roy menyampaikan bahwa Iya. mengatakan ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya. Ini, gitu. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin. Mata Ya? kuliah Enggak dasar apa-apa. umum. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC Waduh, lulus Nggak atau enggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus enggak? Lulus Mas Dokumen, Roy. Lulus kok. Katanya Ini lulus dokumen. tuh. Kampus mana coba? Coba pakai ini. Pakai yang ini coba. Ini Silakan aja, pakai mic, makanya. nggak apa-apa. Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Saunggul ya. MKD masih istilahnya sama ya MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi bahasa Inggris dan pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapet C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan tuh MKDU. Iya. Oke. Yang jelas Aduh. Orang ini loh Ya kan? ya. Nah, misalkan 32 sendiri, 35 sendiri, ya kan? Oke. 434, 433 sendiri. Nah, itu sudah 4 kali. Nah, inilah yang kita mendorong, ya kan, kepada Mahkamah Agung untuk supaya tidak dilakukan secara parsial. Itu saja sebenarnya, sederhana, biar ini tetap kita mengikuti daripada apa semboyan dari pengadilan, yaitu cepat, tepat, biar ringan. Ini teknis lah Gitu ya. loh. Bukan itu Kalau prinsip bisa peradilannya. dicicil tadi menurut Anda ini bisa berapa kali pra peradilan Mas Roy ini?
Ya, 16. 16. Anda itu 16 kali. Saya mengingat 16. Iya Mas Roy, udah ada proyeksi 16 kali pra peradilan. 16. Itu kan bayangan dia aja. 16. Bang Aiman, saya jawab ya ini. Oke. Jadi yang tadi Perma nomor 1 tahun 56 maupun SEMA, diikuti SEMA Seru banget rakyat nomor bersuara 4 tahun 80, masalah adanya perselisihan prajudisial menunda daluarsa pidana itu tidak, Itu contoh. Ya, contoh itu kekosongan bukan- hukum, contoh. bukan, itu tidak kekosongan hukum. Siapa bilang? Saya dan undang-undang gitu. Jadi baca pasal 81. Bagaimana? Sebentar. Dua, tunggu. Saya kasih. Saya berdebat sama Anda. Lagi jawab ini. Bentar. Pasal 81 KUHP bukan di KUHAP. Dan sekarang pasal 139 KUHP dibaca. Itu kata undang-undang. Tadi kata saya. Sekarang saya kasih tahu ada KUHP bukan KUHAP. Salah itu. Keliru, ya. Jadi dibaca pasal 139 KUHP. Dulu 81 KUHP. Isinya apa tuh kurang lebih? Isinya adalah kalau ada perselisihan prajudisial, Oke. ya, maka pidana ditunda. Oh, berarti kalau ada pra peradilan pokok perkaranya nggak bisa disidang. Bukan. Ini lain. prajudisial itu Iya. adalah gini. Jelasin dulu makanya Bang, Yes. bahwa dua perkara berjalan beriringan. Artinya digugat juga perdata, dia lapor polisi juga, pidana juga. Itulah yang tidak diatur sehingga Perma nomor 1 ini mengeluarkan itu Bukan begitu. bahwa mendahulukan. Sebentar dong, Perma nomor 1 kan ini Ya, tapi salah 1965. implementasinya Maka itu. sehingga prejudisialnya itu adalah mendahulukan perkara perdata itu selesai, baru bisa pidananya. jalan pidananya. Sesuai urutan itu. Iya, itu makna dari Perma itu. Karena banyak orang begini, Bang. Bukan pra peradilan maka Ya, pokok perkaranya nggak bisa digelar. Iya, bukan. Ya. Jadi dulu itu, ini kan kita ambil contoh. Ambil contoh yang dikatakan tadi sahabat saya bahwa tidak bisa tunduk KUHP itu kepada Perma. Kan begitu katanya tadi. Barusan. KUHP, yang ini Kan KUHP. begitu. Kemudian kalau itu kekosongan bukan tunduk namanya, diatur. Kalau Aturan. kekosongan. Sama dengan undang-undang Ini bukan memiliki kekosongan. peraturan pemerintah. Mendukung Kalau undang-undang. ada undang-undang diundangkan, Bang Aiman, terus kemudian apa sih aturan pelaksanaannya? Melalui peraturan pemerintah. Bukan berarti dia melawan aturan pemerintah undang-undang itu tadi. Pintar, Tidak. Pak Adi, ini Justru undang-undang. itu mempertegas bagaimana mekanisme melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi saya tidak sepaham di situ saja, Bang. Oke, saya jawab Tapi ya. silakan Bang, Oke, dijawab, Bang. saya jawab. Jadi begini, kalau yang Perma, saya bilang Perma 1 nomor 56 dan SEMA 4 nomor 80 itu tidak mengisi kekosongan, tetapi mendukung undang-undang. Tapi itu bukan KUHAP. Oke. Itu KUHP. Oke, kita bicara soal ini. Bentar. Ya. Ini penting Mas Hen. Itu bukan KUHAP tapi KUHP. KUHP. Berarti dia bedanya KUHAP sama KUHP aja nggak ngerti ya? Udah itu pokok juga Begini, itu. Roy Udah. Suryo. Kita Ini undang-undang hukum contoh. acara Itu pidana. contoh. Roy Beda Suryo. undang-undang dan KUHAP aja nggak Contoh. ngerti. Paham nggak lu? Aduh, Makanya katanya kalau nggak KUHP ngerti hukum nggak usah Ini Pak ngomong. Halim belum ngomong loh. Nggak usah ngomong. KUHAP sama KUHP aja nggak Itu cuma ngerti. Ya, bisa Tuhan. ngomong palsu. Tolonglah mereka. Itu undang-undang kagak lu. Bukan Refli, silakan. Parah banget ini. Jadi kalau kita- KUHP sama Yang KUHP parah, nggak Roy. ngerti. Ini parah ini. Jadi kalau kita bicara mengenai lex superior, derogat lex Berisik inferior, banget. gitu ya, atau legi inferior, itu adalah ajaran bagi mahasiswa semester pertama. Orang udah tahu semua bahwa aturan yang tinggi tidak bisa dikalahkan oleh aturan yang bawah. Memang dalam kenyataannya kadang-kadang kita mengatakan ini bertentangan atau melengkapi, kan begitu. Sering sekali institusi negara yang tidak mau berdebat dengan DPR dan lain sebagainya itu nyolongnya di sana. Maka kemudian kita harus lihat apakah itu mengandung pembatasan atau tidak. Ataukah itu menghilangkan hak atau tidak. Maka perspektifnya kita balik ke perspektif KUHAP. Kenapa KUHAP 2025 ini diciptakan? Karena tadi dia ingin melindungi hak asasi manusia yang lebih baik dibandingkan KUHAP sebelumnya. Jadi bukan kesengajaan menurut Anda tuh? Bukan Bahwa kesengajaan. pra peradilan berkali-kali Salah tidak satunya diatur. Oke teman-teman ya, jadi perdebatan yang sangat seru terjadi di acara Rakyat Bersuara. Tapi kalau menurut saya pribadi ini ya
tidak layaklah untuk dipertontonkan teman-teman ya, karena ini debatnya seperti apa ini teman-teman ya. Tidak ada etika yang dikedepankan. Semua baku lawan keras-kerasan suara teman-teman. Semuanya itu merasa tidak mau untuk orang lain mematahkan argumen, dan kemudian ya, bagaimana pendapat kalian ya? Berisik banget. Ya tidak layak sebenarnya dipertontonkan seperti itu. Teriak-teriak kayak orang nggak berpendidikan teman-teman ya. Teriak-teriak ya. Padahal mereka ini berpendidikan semua, orang-orang pintar teman-teman ya. Orang-orang yang berwawasan luas. Tapi itulah ya yang sering kita lihat. Karena dari kubunya Roy Suryo itu pintar memancing emosi teman-teman. Ya pintar banget memancing emosi. Siapa yang coba yang nggak emosi? Ya jika ada orang yang Anda lebih tua dari dia, kemudian anak muda ini teman-teman ya, itu sodorkan kertas di depan muka anak, kemudian siapa gak emosi coba. Akhirnya kena gampar pakai kertas, tapi saya rasa itu nggak sakit teman-teman ya, hanya pak dengan kertas doang itu nggak sakit teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah itu layak untuk dipertontonkan ke masyarakat Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you in the next video, God bless.